Prestasi SMK Multi Study High School atau MHS Batam pada tahun 2001 ini cukup membanggakan. Pasalnya, SMK berbasis IT yang berlokasi di Batu Ampar Batam ini terpilih menjalankan SMK Pusat Keunggulan atau PK dari program Merdeka Belajar episode ke-8 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Bukan tanpa alasan, pihak Kemendikbud mempercayakan program unggulan ini kepada SMK MHS Batam. Pasalnya, sekolah ini telah mengikuti serangkaian proses seleksi ketat yang diikuti ribuan SMK di Indonesia. Program bergengsi di kalangan sekolah kejuruan diluncurkan Kemendikbud ini merupakan terobosan komprehensif yang ditujukan untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK saat ini, agar semakin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Di samping itu juga, dengan adanya penerapan SMK PK ini, diharapkan dapat menghasilkan lulusan terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha, melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh, tentunya dengan dunia kerja melalui link and match bersama pihak industri, dunia usaha, dan dunia kerja atau IDUKA. Menurut Kepala Sekolah SMK MHS Batam, Joni Firdaus SS, bahwa nantinya rencana aksi yang akan dijalankan SMK PK diterapkan SMK MHS Batam ini melalui link and match dengan industri yang terjalin dengan 8 paket kerjasama. Ke-8 paket tersebut diantaranya berupa sinkronisasi kurikulum, pembelajaran project learning, magang siswa, mendatangkan guru tamu, melakukan sertifikasi kompetensi siswa, hingga menjalankan komitmen serapan lulusan. Sementara dari rencana aksi dari program SMK Pusat Keunggulan diterapkan SMK MHS nantinya, kata Joni, mempusatkan kompetensi keahlian teknik rekayasa perangkat lunak atau RPL untuk menghasilkan kelulusan yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional secara global. Joni meyakini penerapan SMK PK ini di SMK MHS Batam nantinya mampu menciptakan budaya kerja industri di lingkungan sekolah dan membekali jiwa wirausaha kepada peserta didiknya. Ia juga berharap melalui program SMK PK diterapkan SMK MHS Batam ini, kedepannya mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, karena telah diperkuat mulai kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Di samping itu juga bisa menjadikan sebagai rujukan dan penggerak bagi SMK lainnya di Provinsi Kepri terkhusus di Kota Batam, sehingga dapat bersama-sama menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Pak, ini kan SMK MHS, ada 3 swasta ya di Kepri ini yang ditunjuk oleh Kementerian untuk mengemban tugas sekolah pusat keunggulan. Nah Pak, ketika MHS itu ditunjuk, apa sih proses-proses yang kita lalui sehingga kita... Baik, sebenarnya kita ditunjuk ini adalah program SMK PK yang tahap kedua. Tahap pertama kemarin di bulan
Mei ya kalau saya nggak salah. Itu kita juga mengajukan, tetapi ketika hasil disampaikan kita dinyatakan tidak lolos. Tidak lolos ya. Nah, Akhirnya kita kemudian mencoba lagi ya. Dibuka lagi oleh kementerian, ternyata masih ada kuotanya, katanya masih ada sekitar 200 sekolah lagi. Nah, kita coba lagi ikut, kita perbaiki kekurangan kita pada tahap pertama. Dan alhamdulillah dari hari Senin ya kemarinnya baru kita dapat informasi bahwa sekolah kita lolos bersama satu sekolah lain lagi, yaitu dari Harimun, Pak. Harimun. Pak, ini rencana aksi kita, kalau misalkan kita sudah menjalankan SMKKP, apa aja rencana aksi yang akan kita lakukan untuk SMKKP ini? Ya, rencana pertama kita ada beberapa rencana aksi kita yang terus terang ini melibatkan guru dan siswa. Itu sekarang kita melihat bahwa tren ke depan itu e-commerce itu sangat berkembang pesat. Tidak hanya di Batam tapi mungkin di dunia ya. Apalagi berkenaan bersama dengan pandemi saat ini. Makanya nanti anak-anak akan kita arahkan untuk bagaimana bisa membuat website e-commerce berbasis website atau berbasis berbentuk aplikasi bisnis. Jadi ini sangat-sangat menjual dan bisa ditawarkan kepada klien yang membutuhkan untuk jasa promosi barang-barang yang mereka jual secara online. Kemudian ada juga nanti kita akan membuka bengkel software untuk instalasi baru atau memperbaiki komputer dan sebagainya. Kemudian juga nanti ada kelas desain grafis untuk cetak brosur, cetak undangan elektronik dan sebagainya. Ya, Pak, ini kan SMK pusat keunggulan. Sebenarnya jurusan apa sih yang kita unggulkan, atau yang ada jurusan kita tuh berapa jurusan yang diunggulkan oleh kita? Kita ada 5 jurusan, tetapi yang kita ajukan ke kementerian adalah jurusan rekayasa prakaruna. Ya, dan di sini kita masuk ke dalam program ekonomi kreatif. Jadi yang disetujui ini adalah rekayasa prakaruna. Jadi satu program itu diunggulkan. Emang itu yang favorit di sekolah kita, Pak ya? Dan ini adalah jurusan ini siswanya yang paling banyak diminati di sekolah kita. Jadi hampir sebagian siswa dari total siswa di MAS ini ada hampir 500, itu sebagiannya adalah jurusan rekayasa prakaruna. Pak, untuk menunjang kayak Pitching Victory, Link and Match, itu seperti apa sih program-program kerjasama yang akan kita jalin ke depannya? Sejauh ini kan udah kita kerjasama ya, mungkin ini memperkuat lagi gitu. Kedepannya kita akan memperkuat lagi kerjasama kita dengan industri, salah satunya mitra industri kita adalah PT Kuadran Teknologi Indonesia. Dan dia bersedia, Pak ya? Ya, sudah bersedia, dan perusahaan ini bergerak di bidang jasa pembuatan software aplikasi. Dan hampir setiap tahun siswa kita sudah terima untuk magang di sana. Kemudian alumni kita juga diterima bekerja di sana. Jadi kita sangat mengapresiasi dan kita sudah minta kerjasama. Jadi untuk program PK ini kita mitra kita untuk bekerjasama industrinya adalah PT Kuadran Teknologi Indonesia. Itu yang akan kita buat kelas industri. Itu yang nanti akan kita ada guru magang, kemudian guru tamu dari industri, kemudian kelas industri di sini. Nah ini kalau produk-produk emang udah pernah kita hasilkan, Pak? Sudah. Jadi beberapa produk, tetapi ini dalam kerangka anak-anak belajar project dengan ketua kompetensi masing-masing. Belum berbentuk komersial ya? Belum bentuk komersial, dan produk ini sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka masing-masing. RPL berbentuk software, kemudian TKJ berbentuk benda atau alat-alat yang berkaitan dengan jaringan, kemudian kalau akuntansi keuangan lembaga mereka membuat pembukuan laporan keuangan. Pak, kembali ke Link and Match itu, apakah kita sudah melibatkan perusahaan untuk pola kurikulum bersama-sama yang diinginkan mereka gitu sejauh ini? Sudah. Kita sudah melakukan sinkronisasi dengan perusahaan dengan membedah kurikulum kita dan menerima masukan-masukan dari industri sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi kurikulum yang kita akan terapkan, yang akan kita rancang nanti di tahun ajaran baru adalah kurikulum yang sudah
di apa namanya di lisensi oleh industri, sehingga tepat sasaran anak-anak ketika mereka sudah tamat atau ketika mereka magang, ilmu yang mereka dapatkan di sekolah itu bisa diterapkan di industri. Artinya apa yang diinginkan untuk perusahaan kita wujudkan, Pak ya? Kita wujudkan. Nah, untuk workshop sendiri, Pak, sejauh ini nanti polanya seperti apa nih, Pak? Untuk workshop kita sedang merancang apa namanya, arsitekturnya. Yang jelas kita akan membuat seperti co-working, jadi memang space working untuk bekerja orang-orang IT di bidang startup. Jadi memang di konsepnya benar-benar kita buat bentuknya sangat modern, minimalis dan kekinian sesuai dengan anak-anak muda. Artinya konsep Bapak membawa industri ke lingkungan sekolah gitu. Jadi karena apa namanya, orang-orang anak-anak yang hobi dengan software yang bekerja di bidang aplikasi ini, mereka orang-orang yang harus punya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Jadi butuh space yang benar-benar representatif untuk mengembangkan ide-ide tadi. Pak, ini kan udah lama RVL ya kita terapkan, terus juga jurusan lain. Berapa persen sih yang terserap oleh dunia kerja sejauh ini? Alhamdulillah memang belum 100%, ya? Tetapi rata-rata setiap lulusan kita setiap tahun itu lebih dari 50% itu sudah langsung diterima di industri. Dan kita pun punya locker ya. Kita juga punya bursa kerja khusus yang membantu anak-anak ini untuk bisa menjembatani mereka dengan industri. Nah, jadi walaupun sebagian juga kita lihat saat ini belum sesuai dengan kompetensi mereka, tetapi setidaknya mereka sudah tidak lagi menjadi pengangguran ketika tamat dari sini, tetapi sudah bisa masuk ke industri. Dan kita tentunya berharap ke depannya sesuai dengan kompetensinya. Pak, apa harapan Bapak setelah kita mengemban sekolah pusat SMK Pusat Keunggulan ini? Harapan kedepannya seperti apa? SMK MHS ini telah mengemban SMK Pusat Keunggulan. Ya, harapan kita tentunya sebagai sekolah swasta di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, kita punya tugas dan amanah dari masyarakat untuk membawa sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik, terutama untuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Dengan adanya SMK-PK ini, kita sangat-sangat mendapatkan sebuah kehormatan dari pemerintah, kepercayaan dari pemerintah untuk dipercaya menjadi SMK-PK, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi sekolah-sekolah lain swasta di Kota Batam untuk bisa juga mendapatkan program yang sama. Tapi nanti imbasannya ke sekolah SMK yang lainnya, Pak ya? Pasti, karena salah satu tugas dari SMK-PK juga harus menjadi mengimbaskan mengimbaskan program-program atau keunggulan yang sudah diperoleh ke sekolah-sekolah terdekat atau sekolah lain. Dan ini memang tujuan dari SMK Cafe ini kini dibentuk, Pak ya? Iya, benar seperti itu. Jadi, kalau untuk pelatihan guru, Pak, udah kita mulai? Belum. Kita rancang? Kita sedang baru merancang dengan industri, dan insya Allah nanti di tahun ajaran baru semua guru produktif kita beri kesempatan untuk bisa magang di industri, dan setelah magang mendapatkan sertifikat berbasis industri. Oke, terima kasih Pak Joni, mudah-mudahan sukses apa yang diemban SMK MHS dan makin jaya. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Multi Study Expo Batam siap menjadi sekolah pusat keunggulan tahun 2021 untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat. SMK bisa, MHS hebat. SMK MHS bisa hebat. MHS